Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan membahas kisah episode sebelumnya, yaitu mujizat dan perumpamaan Kristus. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah mujizat dan perumpamaan Kristus part 3. Pada saat itu, anak bungsu itu bertekad untuk pulang ke kampung halamannya. "Aku mau pulang." "Kamu tolol. Kamu tidak punya uang dan harus berjalan lebih dari 1000 kilometer. Setelah berjalan berminggu-minggu, dia hampir sampai di rumah ayahnya. "Aku hampir sampai. Aku tidak punya hak untuk datang ke sini dan minta tolong dari ayahku. Aku akan berkata, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu, dan aku tidak layak disebut putramu. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahanmu.' Kamu lihat orang yang datang itu? Mataku yang sudah tua tidak bisa melihat jelas, tapi aku lihat jalannya seperti putraku yang hilang. Kelihatan lebih tua dan kurus, tetapi aku yakin dia adalah putramu." Putraku, putraku, kamu pulang. "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Aku tidak layak lagi disebut putramu. Kami pikir kamu sudah mati, ternyata kamu masih hidup. Kami akan menerimamu kembali. Ayah tidak mau kamu seperti ini. Pembantu akan mengambil jubah terbaik dan kasut untukmu. Putraku yang hilang sudah ditemukan. Sembelihlah anak lembu tambun dan siapkan pesta. Undanglah orang-orang. Kita akan bersukaria karena hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Aku sangat senang kalian ada di sini untuk bersukacita bersamaku pada hari yang membahagiakan ini. Anakku masih lemah karena penderitaannya, tapi dengan makanan yang baik, dia akan cepat pulih. Inilah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku." Ketika kakaknya pulang dari ladang yang jauh, di rumahnya sedang ada pesta. Apa arti semua ini? Adikmu telah kembali. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena dia mendapatkannya kembali dalam keadaan baik. Masuklah cepat. Aku tidak mau ikut pesta ini. Adikku ini telah menghabiskan warisannya bersama para pelacur. Pembantu itu memberitahu apa yang dikatakan anak itu kepada ayahnya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan anak sulungnya. "Nak, engkau selalu bersamaku, dan semua milikku adalah kepunyaanmu. Maka seharusnya lah kita bersukaria karena adikmu yang kita pikir sudah mati, ternyata masih hidup. Dia sudah lama hilang, tetapi sudah ditemukan. Ini berkat dari Tuhan." Bagaimana ayah bisa bersuka cita dengan orang berdosa seperti dia? Aku tidak mau ikut pesta itu. Cerita yang bagus. Tetapi apa maksudmu? Kami adalah putra sulung itu. Kamu membenarkan diri sendiri di hadapan orang-orang, tetapi Tuhan mengetahui hatimu. Orang ini berbahaya. Semua orang menyukai dia. Dia memberi mereka harapan. Iya, tapi itu harapan palsu. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kekal kepada orang berdosa? Dia harus mati. Beritahu teman-teman, kita akan bertemu nanti malam di rumah imam besar. Ayo kita kembali ke Yerusalem. Di sana aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan aku akan dihukum mati mereka. Aku akan diperolok, dicambuki dan disalib. Tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Apa maksudnya bangkit dari kematian? Aku tidak tahu. Mungkin kiasan saja. Guru, ini sangat mendesak. Marta menyuruhku menemui guru. Saudaranya Lazarus sedang sekarat. Dia sahabat karib guru. Kalau pergi sekarang, guru bisa cepat sampai di sana untuk menyembuhkan dia. Lazarus sakit. Kita harus cepat-cepat ke sana. Katakan kepada Maria dan Marta bahwa aku pasti datang. Dan beritahu mereka bahwa penyakitnya untuk kemuliaan Tuhan. 2 hari kemudian. Guru,
Sudah hampir 2 hari sejak kita mendengar bahwa Lazarus sakit parah. Dan kita perlu 2 hari untuk sampai ke sana. Bukankah kita akan pergi? Besok kita akan pergi. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Guru, sudah 4 hari berlalu. Apakah kita akan sempat menolong dia? Lazarus sudah mati. Ini lebih baik untukmu. Aku tidak berada di sana karena dengan demikian kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dan kamu akan percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mari kita ke sana. Mati? Lazarus sudah mati? Yesus dan murid-muridnya sudah datang. Suruh mereka menunggu saya di sana karena terlalu berbahaya. Di sini ada banyak orang Farisi dan imam. Mereka masih ingin membunuhnya. Kasihan Lazarus. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Namun aku pun mengetahui bahwa apa saja yang engkau minta kepada Tuhan, Dia akan memberikannya kepadamu. Saudaramu akan hidup lagi. Aku tahu bahwa dia akan dihidupkan lagi pada hari kebangkitan pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati. Percayakah kamu akan hal ini? Ya, Guru. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Elohim yang datang ke dunia. Dan setelah mengatakan hal-hal itu, Marta pergi dan memanggil Maria, saudara perempuannya, dan berkata bahwa Guru hadir dan dia memanggil engkau. Aduh, ayo kita ikuti dia ke kubur. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudara laki-lakiku pasti tidak meninggal. Di mana kamu meletakkan dia? Kami sangat kehilangan. Yesus pun menangis. Lihatlah betapa mengasihinya dia. Bukankah orang ini yang telah mencelikkan kedua mata orang yang buta itu, sanggupkah dia menghidupkan orang mati? Geser batu itu. Guru, dia sudah berbau karena sudah 4 hari meninggal. Bukankah aku berkata kepadamu bahwa kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan? Geser batu itu. Bapa, aku bersyukur kepadamu bahwa engkau mendengarkan aku, dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ada banyak orang di sini, biarlah mereka mendengar kata-kataku agar mereka bisa percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Bapa, dimuliakanlah namamu. Lazarus, keluarlah. Angku sekali dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Iya, mayatnya sudah busuk. Ketika semua orang melihat bahwa dia penipu, mudah untuk kita menangkap dan membunuhnya. Lihat, mustahil. Tidak mungkin. Mulialah Tuhan. Lazarus hidup. Maria, dia menghidupkannya. Dia hidup. Setelah mati 4 hari, Lazarus hidup lagi. Lepaskan kain kafannya dan biarkan dia pergi. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali Tuhan? Setelah 4 hari mati, Lazarus keluar dari kubur dibalut dengan kain kafan. Ada apa ini? Tolong lepaskan aku dari kain ini. Kamu telah mati 4 hari. Aku senang bertemu dengan Guru. Pasti engkau yang menghidupkan aku lagi. Oh Lazarus, kami sangat kehilangan kamu. Aku lapar. Suruh orang-orang ini pergi dan mari kita makan. Terpujilah engkau ya Tuhan Elohim kita. Bisakah kamu percaya apa yang baru kita saksikan? Peristiwa itu bukan tipuan. Aku sudah melihat mayat Lazarus sebelum dikubur. Dia benar-benar sudah mati. Ketika orang-orang Yerusalem mendengar berita ini, mereka akan menobatkan Yesus sebagai raja. Kita harus cepat-cepat menangkap dia. Kita akan segera memberitahukan hal ini kepada para ahli Taurat dan para Farisi. Yesus melakukan tipuan yang hebat hari ini. Bahkan orang-orang yang melihatnya berpikir dia benar-benar menghidupkan orang mati.
Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, kalau dia tidak segera ditangkap, dia akan mempengaruhi banyak orang. Kalau ada pemberontakan terhadap Roma, maka kekuasaan kita akan diambil oleh pejabat Roma karena kita gagal menjaga ketertiban. Tetapi, Yesus tidak pernah menganjurkan kekerasan atau melawan Roma. Kata-katanya penuh dengan hasutan. Dia terang-terangan menyebut kita munafik. Orang-orang menertawakan kita. Mereka mengejek kita secara terang-terangan. Dia harus disingkirkan. Dia pasti tidak mampu membangkitkan dirinya dari kematian. Kita harus segera melakukannya sebelum dia menghancurkan kehormatan agama kita, sebelum pemerintah Roma mengambil tindakan terhadap kita. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.